Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Kali ini channel akan menceritakan sejarah perjalanan hidup para wali Allah, carita perjalanan Sunan Ngudung atau Raden Utsman Haji, dalam mensiarkan agama Islam. Nah sahabat budaya, langsung saja kita ikuti kisahnya. Sebelum melanjutkan kisah ini, jangan lupa aktifkan tombol subscribe dan loncengnya untuk mendukung, agar tidak terlewatkan cerita dari channel. Nama asli Sunan Ngudung adalah Raden Utsman Haji. Beliau adalah putra Sunan Gisik atau Ali Murtado kakak Sunan Ampel, dengan Rara Siti Taltun atau Raden Ayu Madu Retno binti Aryo Baribin. Atau dengan kata lain, beliau masih keponakan Sunan Ampel dan sepupu Sunan Bonang dan Sunan Derajat. Sunan Ngudung menikah dengan Nyi Ageng Maloka atau Siti Syariah putri Sunan Ampel. Dari perkawinan tersebut lahir Said Jafar Sodik alias Sunan Kudus dan Dewi Sujinah istri Sunan Muria. Nasab Sunan Ngudung, beliau masih merupakan keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan silsilah sebagai berikut. 1. Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 2. Sayyidah Fatimah Az-Zahra Ali bin Abi Thalib. 3. Al-Imam Al-Husain. 4. Al-Imam Ali Zainal Abidin. 5. Al-Imam Muhammad Al-Bakir. 6. Al-Imam Jafar Shadiq. 7. Al-Imam Ali Al-Uraidi. 8. Al-Imam Muhammad An-Nakib. 9. Al-Imam Isa Ar-Rumi. 10. Al-Imam Ahmad Al-Muhajir. 11. As-Sayyid Ubaidillah. 12. As-Sayyid Alwi. 13. As-Sayyid Muhammad. 14. As-Sayyid Alwi. 15. As-Sayyid Ali Hali Kasam. 16. As-Sayyid Muhammad Sahib Mirbat. 17. As-Sayyid Alwi Amil Faqih. 18. As-Sayyid Abdul Malik Asmat Khan. 19. As-Sayyid Abdullah. 20. As-Sayyid Ahmad Jalaluddin. 21. As-Sayyid Husain Jamaluddin. 22. As-Sayyid Ibrahim Zainuddin As-Samarkandi. 23. As-Sayyid Ali Murtado. 24. Raden Utsman Haji. Beliau dididik dan dibesarkan oleh ayahanda Sayyid Ali Murtado atau Raden Santri, dan pamannya sendiri Sayyid Ali Rahmatullah atau Sunan Ampel. Maulana Utsman Haji setelah menimba ilmu pada ayahanda dan pamannya, akhirnya melanglang buana mengarungi samudera untuk menuntut ilmu dan akhirnya kembali sampai ke Ampel Denta, Surabaya untuk menyebarkan Islam. Perjalanan dakwah Sunan Ngudung dipenuhi berbagai liku-liku. Maulana Utsman Haji adalah seorang yang pandai berperang, maka oleh Maulana Rahmat Ali Rahmatullah atau Sunan Ampel, merekomendasikan kepada Raja Majapahit untuk menjadi pelatih tentara Majapahit. Kemudian beliau berangkat ke Majapahit untuk menemui raja, dan diangkatlah menjadi pelatih militer untuk tentara kerajaan Majapahit. Hasil didikannya sangat luar biasa karena menjadi tentara yang hebat semua. Diriwayatkan ada seorang raja bawahan Majapahit bernama Raja Kresna Kapakistan dari kerajaan Gelgel, yang sekarang di Kabupaten Karangasem. Dirinya datang untuk melakukan kunjungan untuk menghadap Majapahit. Ketika dirinya ingin pulang, Raja Majapahit kemudian memberikan hadiah berupa 60 prajurit terbaik untuk mengawalnya ke Bali. Dari 60 prajurit terbaik ini dalam sejarah dalam Watu Renggong di Bali disebut Nyama Selam. Nyama artinya saudara, Selam artinya Islam. Dikisahkan kemudian terjadi pemberontakan di Majapahit, yang terlebih dahulu diserang oleh Prabu Girindrawardana tahun 1478 sampai tahun 1498, dari Keling, Kediri, keturunan Prabu Jayakatwang, musuh Raden Wijaya. Girindrawardana dibantu oleh Pati Empu Tahan, ayah Raden Udara. Pada penyerangan Brawijaya V yang merupakan raja dari Tra asli Majapahit atau BHRE Kertabumi,
diserang oleh Girindrawardana yang ditandai dengan Condro Sengkolo Sirno Ilang Kertaning Bumi, atau 1440 Saka Atua 1478 Masehi. Sewaktu diserang oleh Girindrawardana, BHRE Kertabumi menyelamatkan diri ke Gunung Lawu. Pasca penyerangan Girindrawardana atas Majapahit, dirinya kemudian diangkat menjadi Raja Majapahit bergelar Brawijaya VI. Raden Patah mencoba menuntut haknya atas tahta Majapahit. Namun upaya tersebut tampaknya kurang berhasil. Justru kemudian Girindrawardana dibunuh oleh patihnya sendiri bernama Patih Udara. Patih Udara kemudian menggantikan Girindrawardana menjadi Raja Majapahit, dengan gelar Brawijaya VII. Yang kemudian Sunan Ngudung kembali ke Demak. Selanjutnya Raden Fatah saat itu Adipati Demak yang selanjutnya menjadi Sultan Demak, mengumpulkan bala tentara untuk membantu BHRE Kertabumi. Ayahnya yang telah diserang Majapahit. Namun dalam penyerangan itu, Raden Fatah mengalami kekalahan. Setelah kekalahan ini para Dewan Wali menyarankan Raden Fatah untuk meneruskan pembangunan Masjid Demak terlebih dahulu. Penyerangan pamungkas terhadap Majapahit ini terjadi setelah Sunan Ampel di Surabaya meninggal dunia. Berbondong-bondong para santri yang dipimpin Sunan Ngudung dan para ulama bergerak menyerang. Dalam penyerangan kedua hanya dipimpin oleh Pangeran Ngudung. Di sisi Majapahit ada Pangeran Handayaningrat dari Pengging, Adipati Klungkung dari Bali, serta Adipati Pecat Tanda atau Kepala Pasar yang berhak menarik pajak dari Terung. Dalam Serat Kandaning Ringgit Purwa Jilid 9 Pupu 413, yang ditulis dalam tembang Durma, pertempuran antara Majapahit melawan barisan santri yang terjadi di Wirasaba atau Mojoagung di tepi sungai digambarkan yang artinya sebagai berikut. Dalam pertempuran pasukan Majapahit seganas raksasa, saling menghantam, tantang-menantang, kejar-mengejar, ganti-berganti mengungguli, gemuruh suaranya, saling ganti-berganti soraknya. Bala pasukan Islam tidak takut gugur, berani maju ke depan, mendesak pasukan Majapahit yang bergeser ke belakang. Keadaan itu diketahui Ratu Handayaningrat, musuh di medan tempur, sangat rengginas bertarungnya. Pasukannya mengikuti tindakan junjungannya, dihadapi oleh pasukan Islam, hiruk-pikuklah pertempurannya, saling kejar-mengejar, tidak ada yang mundur dari palagan, banyak korban jatuh, sampai malam datang. Para prajurit berhenti untuk istirahat, saling bercerita satu sama lain, bagaimana mereka berperang, tidak ada yang kalah, pasukan Islam maupun Majapahit seri nilai perangnya. Para prajurit tidak ada yang berkhianat, semua bersikap prajurit, meski saudara sama saudara, saling bertempur satu sama lain, tidak ada yang cedera, namun putra Handayaningrat, justru berkhianat terhadap Majapahit, yaitu yang bernama Kebo Kenongo beserta pasukannya mundur, sedang putra sulung Handayaningrat, Kebo Kanigoro, masih ikut ayahnya. Kebo Kenongo berkhianat, karena takut sama gurunya, Syaikh Lemah Abang. Handayaningrat mengamuk di tengah medan tempur, menggiriskan nyalik rodanya, yang dilewati bubar tunggang langgang, Sunan Ngudung menyaksikan, bagaimana putra-putranya terdesak hebat dalam pertempuran, melawan amukan Handayaningrat. Handayaningrat menunggang kuda jeragem, Sunan Ngudung menunggang kuda putih, sama-sama membawa tombak, lalu keduanya saling tombak-menombak, tidak ada yang kalah satu sama lain. Pasukan Majapahit bersorak-sorai berulang-ulang, pasukan Islam membalas sorakan. Sorak-sorai menggemuruh sewaktu Handayaningrat kalah dalam bertempur, jatuh dari atas kudanya. Pasukan Majapahit mundur semua, kocar-kacir tak tentu arah dan tujuan, melarikan diri dari kejaran orang Islam, lalu Sunan Ngudung menantang Adipati Terung. Pancatanda ing Terung maju ke medan tempur, berhadapan sama-sama beraninya, lalu Sunan Ngudung berkata, "Kemarilah wahai Pancatanda, bertempur melawan aku, kita sesama muslim, aku rela mati olehmu." Kidipati Terung lalu menombak. Sunan Ngudung menghadapi. Kuda tunggangannya melonjak. Sunan Ngudung terkena tombak.
Betisnya terluka lalu terjatuh dari kudanya. Pancatanda Terung turun dari kudanya, lalu memenggal kepala Sunan Ngudung. Orang-orang Islam yang melihat berlomba mengeroyok Kidipati Terung, tapi banyak yang terbunuh, yang lain merebut dan membawa jenazah Sunan Ngudung. Sengitnya pertempuran melawan kawan sendiri, sesama Islamnya, rugi saling melemahkan kekuatan, mundur dari pertempuran, karena datangnya malam, sama-sama beristirahat, Ki Pati sudah lengkap menunaikan tugasnya. Selanjutnya, dalam serat Kandaning Ringgit Purwaning Ringgit Purwa menguraikan bagaimana para prajurit Majapahit yang beragama Islam melaporkan kematian Raja Pengging Handayaningrat kepada Raja Majapahit. Dalam kemarahan, Raja Majapahit memerintah Adipati Klungkung untuk memimpin perang. Namun, putra-putra raja yang sudah memeluk Islam, menyatakan tidak akan ikut berperang. Mereka akan kembali ke negeri masing-masing. Ternyata, setelah gugurnya Sunan Ngudung, barisan santri mundur dari medan tempur karena panglima tertinggi mereka, Pangeran Ngudung, gugur dalam bertempur melawan Adipati Terung. Akhir hayat Sunan Ngudung yang gugur di medan perang Majapahit membawa riwayat dan waktu yang sangat panjang hampir 2 tahun. Semua wali Songo belum pernah mengalami peperangan seperti Sunan Ngudung, maka panjangnya makam Sunan Ngudung adalah bahasa isyarat. Dalam perang tersebut Sunan Ngudung memakai baju perang bernama Kiai Ontokusumo atau yang sekarang disebut Kiai Gondil. Baju pusaka itu diperoleh Sunan Kalijaga dan konon merupakan baju perang milik Nabi Muhammad. Sunan Ngudung dalam pertempuran itu gugur untuk syahid. Jabatan Sunan Ngudung untuk panglima perang selanjutnya digantikan oleh Sunan Kudus. Di bawah kepemimpinannya pihak Demak berhasil mengalahkan Majapahit. Pada tahun 1481 Masehi Raden Fatah mengirimkan tentara lagi untuk menyerang Girindrawardhana di Majapahit. Pada serangan ini Raden Fatah memperoleh kemenangan, sehingga Majapahit takluk di bawah Raden Fatah. Pada tahun 1482 Raden Fatah dilantik menjadi Sultan Demak. Demikian sekelas carita perjalanan Sunan Ngudung atau Raden Utsman Haji, dalam mensiarkan agama Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.